Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi وهب للمتعلمين في مجالسهم معاني السكينة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير خلقك وأفضل أنبيائك حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد منبع النبوة ومصدر الرسالة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من خصصوا بفضله بأعلى المزية، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا الله اجعل جدك نفوسنا نفسك مطمئنة، menjadi nafsu mutmainnah tu'minu bilqa'ik, iman kepada kematian, wa taqna'u bi'ata'ik, qana'ah dalam pemberian, wa tarda biqada'ik, dan ridha dalam setiap keputusan dan qada takdir. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para alim ulama yang kami muliakan, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir, khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Isra dan segenap para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah, jamaah putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi tambahan sehat walafiat, sehat lahir kita, terkhusus sehat batin kita, sehingga terus bisa melanjutkan aktivitas kita untuk menggapai mencari bekal akhirat sebanyak mungkin, dan semoga tetap dalam kondisi istiqamah sampai meninggal dunia, wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki hikmah yang ke-199, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 4 hal yang akan selalu didapati oleh setiap orang hadir, khususnya majelis taklim semacam ini. Setiap kali ada perkumpulan, di dalamnya ada Quran dibaca, atau zikir dilantunkan, atau nasihat-nasihat diuraikan, itu kita kembali dari majelis semacam ini pasti akan mendapatkan 4 anugerah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah-langkah kita diterima oleh Allah,
dan hari ini merupakan hari yang paling istimewa untuk kita, sehingga amal-amal kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu di antara 4 sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Monggo bangun dekat. Nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut ketenangan. Sakinah itu artinya kenyamanan, ketentraman, tenang, barokah majelis taklim. Ketenangan dan kenyamanan ini itu bukan dikarenakan karena materi. Allah alaihi panjenengan kapan merasa tenang, nyaman? Jawabannya, nek duit ada. Gila begitu. Itu materi. Ketika seseorang dia mempunyai harta, ada uang, rumah mewah, mobil. Ini setiap orang, baik muslim ataupun kafir, kalau ditanya gimana perasaan Anda? Tenang, tenang. Kita boleh, kita boleh. Semuanya lah. Kesenangan semacam itu kesenangan yang terbatas karena hubungan dengan materi. Ketika ini materi hilang, uang habis, rumah kejual, mobil kejual, apakah ketenangan itu masih melekat? Jawabannya bukan. Sebab ketenangan dan kenyamanan terikat dengan hal yang bersifat materi. Tapi kalau ketenangan yang datangnya melalui Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita datang di majlis taklim ini, itu ketenangannya paten. Tahu makna paten? Melekat terus. Baik itu kita saat memiliki harta atau saat tidak memiliki harta, baik saat kita dalam kondisi dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat atau bahkan dikasih oleh Allah Ta'ala ujian, sakinah yang kita hasilkan ini akan selalu melekat terus, mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Di luar kadang-kadang kita mendengarkan info atau melihat info orang bunuh diri. Orang apa? Bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Gantung diri atau mungkin jatuh dari lantai atau mungkin hal-hal yang dikategorikan bunuh diri. Apa penyebabnya? Kemungkinan besar karena dirinya kurang nyaman, karena dirinya belum bisa mendapatkan ketenangan yang saat ini kita rasakan. Allahumma salli ala Muhammad. Karena sering-sering kita mendengarkan firman Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itminanul qulub, ketenangan hati itu bisa didapatkan di antaranya yang menika berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hati yang dimiliki oleh orang-orang mukmin itu datangnya Allah akan memberinya kapan? Ketika orang mukmin itu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mari firman Allah, wa idza
quri'al Qur'anu fastami'u lahu, terusin wa ansitu, terusin la'allakum turhamun. Ketika ada Quran dilantunkan, wa idza quri'al Qur'anu, apa anjuran dari Allah? Fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, hayati, rungokke. Apa hasilnya? Hanya dengan mendengarkan saja, bukan membaca. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Dan di antara rahmat Allah Ta'ala yaitu sifat tenang yang saat ini kita memiliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika salah satu sahabat cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernah saya keluar dengan menggunakan kuda. Di pertengahan jalan saya istirahat sejenak. Gunakan istirahat, kuda saya ikat, saya duduk sambil membaca Al-Quran. Gak lama kemudian tiba-tiba ada awan mendung, saking gelapnya, menakutkan, mengerikan. Kuda saya lari karena takut. Cuma saya tidak memiliki rasa takut sama sekali. Padahal itu hal yang menakutkan. Sampai kuda saya lari. Tapi sama sekali dalam hati saya itu nggak takut. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Ketenangan yang kamu dapatkan itu hasilnya karena saat itu kamu membaca Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu, ayo kita jaga keistiqomahan ini, khususnya hadir majelis taklim. Umumnya setiap amal taat ibadah kita lakukan dengan harapan semoga Allah Ta'ala meridai kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ketenangan dan kenyamanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama, para ahbab, teman-teman kita ahli dakwah itu kadang-kadang ceritanya ada orang kesulitan tidur, padahal uangnya banyak, uangnya banyak, melimpah, tapi boleh turu ini pun angin pun. Padahal uang ada, kekayaan ada. Kadang-kadang itu justru membuat orang kesulitan tidur. Takut kemalingan, takut pencuri masuk, takut kehilangan. Ada yang disarankan, ayo nyala aku ngaji. Kenapa? Masuk ke dalam majlis taklim zikir, baru beberapa menit sudah tidur. Kenapa? Tidur. Kenapa nggih? Dikasih oleh Allah kemudahan untuk tidur. Itu baru kayak majelis ini bagi sing kangenan dilo, jangan pun dilo jangan tidur lah. Allahu a'lam. Kita masuk pada pembahasan hikmah yang ke-199. Hari kita baca. Ayo bismillah. Kita baca, kita terangkan 20 menit, insya Allah. Setelahnya kita lanjutkan sesi tanya jawab, dan sudah ada pertanyaan yang kemarin masuk.
belum kita selesaikan waktu di Masjid Sunan Giri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha, arafaha biwujudi fuqdaniha. Man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha, orang yang tidak mengetahui nilai nikmat, orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya. Kita ulangi lagi. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat saat mendapatinya, maka ia nanti akan mengetahuinya saat nikmat itu sudah lepas dari dirinya. Harus nawabatan. Malam ya'rif, siapapun orangnya tidak mengetahui qadran ni'am biwujudaninya di saat Allah memberikan nikmat kepadanya, kasih sehat, kasih uang, kasih waktu. Ini kapan akan diketahui itu nikmat? Arafaha biwujudi fuqdaniha, ketika orang itu sudah sakit, ketika orang itu sudah sibuk. Kita begitu. Ketika seseorang itu sudah bangkrut, baru tahu bahwa semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohkan dalam kitab syarah ini satu mata yang selama ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan mudah kita membuka, menutup. Setiap kali kita memandang, pasti kita bisa melihat dan bisa mengetahui ini dan itu. Ini merupakan suatu nikmat. Rata-rata orang itu kurang mengetahui nikmat mata. Rata-rata. Kapan orang itu akan mengetahui nikmat mata? Kalau matanya sudah sakit. Kalau matanya sudah sakit. Kalau di saat matanya itu sakit, dia baru sadar, oh, kalau kayak gini saya mau baca Al-Quran yang banyak, baru sadar. Kalau kayak gini saya mau pingin dulu jalan ke masjid, baru sadar. Gila pakai? Ya, itu sekedar contoh. Ya. Maka dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah menyimpulkan kepada kita, ayo dijaga nikmat yang saat ini Allah titipkan kepada kita. Yuk dijaga, dirawat dengan baik, karena tidak setiap orang itu akan selalu berada dalam suatu nikmat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, iltanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ada 5 perkara, ayo kita jaga, kita rawat sebelum 5 perkara itu akan datang. Sebelum datangnya 5 perkara. 1. Syababaka qabla haram, masa muda sebelum datang masa tua. Sing hadir niki tesih muda napa pun pun. Oh sampai tua. Berarti mungkin masuk ini. Ayo anak-anak muda, para santri, syababaka qabla haramik, manfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua. Selama orang
seorang itu dalam kondisi muda, dia tidak akan tahu nikmat besarnya masa muda. Kapan yang tahu? Kalau sudah mengalami masa tua. Bila mungkin masa muda mungkin bisa sekian rakaat tahajud, oke aja, dengkulnya boten krosok. Tapi ini sama kalau dijawab, dengan tahajud berapa rakaat? Ustaz pengen tapi wis boten saged. Kenapa? Wis ndredeg, ndredeg dengkul. Ya, rukuk panjang boten saged, sujud panjang boten saged. Naik rakaat kedua wis rasane bokoke nopo? Boyoke ya Allah. Niku pasti kita mengalami. Oke. Sing usia maaf begini 50, 60, 70, saya ngomong saya 40 orang. Tapi bisa muda. Nah itu. Jadi masa muda itu nikmat. Kalau kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin, maka suatu saat kita akan merasakan bahwa masa muda itu merupakan nikmat yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, ghinaka qabla faqrik, yang duit tolong dimanfaatkan dengan baik. Ghinaka qabla faqrik, kekayaanmu, hartamu sebelum datangnya masa kefakiran dan kemiskinan. Artinya apa? Ketika ada orang dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat berupa kecukupan, Masya Allah, rezeki lancar, ono opo wae saged beli, iki bisa, ini bisa, ini bisa, mampu, tolong digunakan dengan baik. Itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Dan selama orang itu pegang uang, pegang harta, dia tidak merasa itu nikmat. Tapi kapan dia merasa itu nikmat? Ketika pas jatuh, bangkrut, maaf, mengalami proses-proses yang membuatkan hartanya itu harus habis, alias masuk dalam kategori tidak punya, tidak mampu. Baru dia tahu bahwa nikmat harta adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ada dua hal di dunia ini yang paling disukai oleh Rasulullah. Artinya paling disukai, Rasul itu paling senang delok wong loro, paling senang. Satu, duwite akeh, seneng sedekah. Duit akeh, seneng sedekah itu angel ya. Nek duit akeh, banyak di mana-mana. Cuma yang ahli sedekah ini yang sedikit. Itu yang pertama kata Rasul. Yang kedua, orang alim yang ilmunya manfaat. Orang alim yang ilmunya manfaat. La hasada illa fitnatain, kata Rasul. Di dunia ini tidak ada orang yang paling saya rasa, paling saya iri. Artinya kalau saya lihat dua orang ini, saya berharap seperti dia. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Orang dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta. Maaf, ini khususnya, ini pemberian. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, semuanya orang kerja, semuanya orang pengen usaha, dan semuanya orang mesti pengen jadi wong tuke. Kenapa nggih? Apa orang sing ngene marah kan? Enggak. Tapi tidak setiap orang dia akan mendapatkan hasil dari apa yang telah diusahakan. Karena ini rezeki yang matur adalah Allah. Ternyata orang tersebut yang kaya ada fasallatahu ala halakatil haq, dikasih oleh Allah Ta'ala maunah pertolongan, hartanya bisa diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya cerita sedikit di Masjid Nurul Huda. Malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman.
Kata malaikat Israel, Nabi Sulaiman, wong iki jatahe tinggal 5 dino. Berarti setelah 5 hari dia pasti nanti. Orang ini itu nyawanya tinggal 5 hari. Dah ditinggalkan. Selesai pulang orang itu, Nabi Sulaiman menghitung, terus 5 dino orang mati-mati. Sampai 5 bulan, sampai 5 tahun. Sampai nopo? 5 tahun. Padahal tadi kata malaikat Allah Israel mengatakan tinggal 5 dino itu 11. Terus inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi dihitung sampai 5 tahun. Nabi Sulaiman tanggulat, wahai malaikat malakul maut yang mencabut nyawa, jari ini 5 dino kok 5 tahun lagi mati. Kata malaikat, dulu ketika hadir di tempat jenengan dia bawa 5 dirham. Di pertengahan jalan ada orang minta dikasihkan 5 dirham. Baru kayak 5 dirham, akhirnya umurnya diperpanjang, per dirham dikasih 1 tahun. Itu baru 5 dirham. Kalau 10 dirham 10 tahun loh. Nah, artinya apa? Ini diantara trik dan teori. Kalau seandainya orang ingin umurnya tambah, kita baru kayak tambah, maka diantaranya alternatif, ayo kita manfaatkan uang kita untuk kita gunakan fi sabilillah. Niki orang pertama yang diingini Rasulullah. Nah, jangan lihat apa yang sugih ahli sedekah. Masya Allah Pak, duit tanah diwakafkan untuk masjid itu, Masya Allah. Setiap kali jamaah, setiap kali orang hadir, setiap jariah sampai kepada orang yang mewakafkan. Kira boleh? Atau mungkin beli alat apa, atau mungkin menyajikan apa, atau mungkin digunakan untuk apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua kata Rasul, rajulun a'tahu Allahu ilman, orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala senang ngaji, kesukaannya niku hadir majelis taklim. Setelah dia mendapatkan ilmu, fa'allamahu, diajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu dari ilmunya yang disampaikan mengamalkan. Setiap kali mengamalkan ilmu, maka orangnya dapat pahala dan orang yang mengajarkan juga dapat pahala walaupun sudah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah untuk menuntut ilmu, dan semoga ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini nomor kali. Ghinaka qabla faqrik wa sihhataka qabla maradik. Nikmat sehat, apakah setiap saat orang dalam kondisi sehat? Wallahu a'lam. Pasti suatu saat dia akan mengalami sakit. Maka nikmat sehat ini orang rata-rata tidak tahu. Kapan tahunya? Ketika pas sedang sakit. Atau contohnya beliau yang sakit mata. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang selalu menipu manusia. Artinya manusia selalu tertipu dengan 2 kenikmatan, as-sihhah, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat luangnya waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehataka qabla marad. Jangan pernah pilih yang sakit, pernah, dan itu memang sunnah. Jangan ingat saat itu otomatis kekuatannya terbatas. Pengen tapi belum keturutan karena dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan sehat selalu, sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Itu manfaatnya iyadatul marid. Manfaatnya kita menjenguk orang yang sakit. Hikmahnya kita tahu.
bahwa nikmat sehat itu merupakan nikmat yang istimewa yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan saat ini sakit hadir alhamdulillah karena dalam kondisi sehat. Jamaah berangkat sehat, ngaji berangkat sehat, tahajud saged sehat, cobi sakit ngeluh ngeluh pusing dengan jamaah betul saya Ustaz pasti terasa ada beban. Nah makanya manfaatkan keistiqomahan semacam ini. Di saat orang itu sudah istiqomah, ketika suatu saat dia mendapatkan sakit ujian, tetap diganjar. Tetap apa? Diganjar. Barokah istiqomah. Man maridha aw safar kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Orang itu kalau sakit, dia tidak bisa aktivitas seperti dia sehat. Dan orang itu kalau musafir biasanya duhane berhenti, rawatibe berhenti, amal-amal yang bisa dilakukan ketika mukim itu rata-rata nggak bisa dijalankan ketika bepergian. Kenapa nggih? Apalagi yang rombongan satu bis, apa itu sampean ketinggalan bis. Kenapa nggih? Saya mau rawatib, nggak usah rawatib, gimana ngomong? Awak dhewe tujuannya ke sana. Rata-rata banyak berkurang, tapi untung bagi orang yang istiqamah. Biasanya hadir, ternyata nggak bisa hadir. Kenapa? Hujan. Kenapa? Nah, ini masa-masa hujan. Ini sing untung sing istiqamah. Udah mau berangkat, mantel nggak ada. Bismillah, pada gejalanya apa? Atau mungkin lagi sakit, atau mungkin lagi ada uzur. Kutiba lahu, tetap dicatat. Subhanallah. Ini loh, hadiah tidak diberikan kecuali orang yang ahli istiqomah. Kutiba lahu, dicatat. Nih, apa dicatat? Kutiba lahu maka ya'mal muqiman sahihan, seperti halnya dia ketika datang dalam kondisi tidak sakit, seperti halnya ketika dia tidak dalam kondisi bepergian. Kami betul usah susah dengan kalau diuji oleh Allah Ta'ala sakit seandainya nggak bisa ini, betul usah susah, wis dicatat. Dengan ada urusan di luar kota, otomatis biasanya duha nggak bisa duha, tahajud biasa nggak bisa, nggak usah susah, wis dicatat. Sementing ngamun gawe-gawe loh, udah ekor-ekor loro, tak terus ya lencer, penting lencer. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, faragha qabla syughlik, masa luang sebelum ada masa sempit. Mumpung wonten wekdal, gunakan dengan baik. Kemungkinan nanti ada masa kita tidak bisa untuk hadir majelis taklim. Kenapa nggih? Wabil khusus sing sampun pensiun ngeten iki ngapunten nggih. Ngodoi napa? Ngodoi. Adapun bapak-bapak yang masih terikat dengan pekerjaannya, ngapunten Ustaz, nanti malam nggak bisa hadir. Di mana? Di Masjid Al-Ikhlas GKP. Tidak. Musuh apa ini? Al-Ikhlas. Jalan apa ini? Jalan Raja. Kenapa? Sip 4 apa? Sikale. Sikale. Saya pengen Ustaz hadir dulu Fadil, tapi sikale. Boten napa-napa. Tetap dapat. Sementing kan boleh psikologi, bukan boleh Islam. Mungkin. Terus nonton maghrib nyambung nonton isya'i perdana di Masjid Mambaul Falah. Nah, benar Ustaz, saya sip berapa Pak biasa? Sip kali, tetap sekali nih. Masya Allah, tetap diganjar. Oke, faragha qabla syughlik, manfaatkan waktu luang sebelum datangnya waktu yang sangat sempit. Yang terakhir saya tutup yang paling penting.
hayataka qabla mautik, hidup panjenengan sebelum mati. Ayo dijawab orang sebelum mati. Kok berat jenengan toh? Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Masa tua mungkin masih bisa mengejar apa yang kurang di masa muda, masih bisa. Bahkan dalam kondisi dalam kondisi kurang ekonominya saja, masih bisa mengejar dengan ibadah yang lain. Tapi nih mati, ayo, tolong dijawab. Nih mati ya apa? Halo, sedangkan nih mati ya apa? Ya wes, selesai urusannya. Kalau sakit masih ada amalan, kita bisa amal pikir mungkin kan, atau sabar. Sesibuk apapun kita kerja, masih kita bisa untuk berzikir, bisa memanfaatkan. Tapi kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa bisa kembali ke dunia? Nopo ada ceritanya wong mati oleh mana itu? Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Penyesalan setelah itu adalah penyesalan yang paling disesali oleh manusia karena sudah tidak punya jatah untuk beramal. Irji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Gusti ana apa? Kata Allah, ana apa nyuruh aku? Tolong Gusti, urip ke maneh aku Gusti. Jaluk urip maneh. Irji'uni, kembalikan aku. Untuk apa? Untuk apa? Ingin bangun rumah? Betul. Ingin nyari uang banyak? Betul Gusti. Betul. Pengen apa? Supados saged amal ingkang saleh. Kalau tahu kayak gini saya akan infakkan hartaku. Kalau tahu kayak gini saya akan gunakan kesehatanku. Kalau kayak gini saya akan gunakan uang waktuku. Tapi sudah tidak mungkin akan kembali karena sudah beda alam. Sering saya sampaikan, beda desa masih gampang, barang ketinggalan titipkan orang nyampe. Beda kota gampang, jenengan serahkan kepada JNE nyampe. Beda negara gampang, tapi beda alam, beda apa? Ini pembahasan beda alam tuh orang. Betul, beda negara, beda alam dunia, alam. Gusti tolong kirim mono apa? Kalau kayak gini aku pengen ngaji sudah nggak bisa. Mau jamaah sudah nggak bisa. Makanya keluh kesah yang dialami oleh orang-orang kafir di padang mahsyar diterangkan oleh Allah, wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Keluh kesah yang dialami oleh penduduk mahsyar dari kalangan orang-orang kafir ketika melihat Kanjeng Nabi rawuh, melihat Kanjeng Nabi hadir, mereka mengatakan sambil menggigit jari-jarinya, wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, digigit jari-jarinya, mengatakan tahu kayak gini aku akan ikut Muhammad. Laitani takhadtu ma'ar rasuli, aku pengen ikut, aku pengen derek sunnahnya, aku pengen iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah tidak ada kesempatan. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat iman, alhamdulillah, mendapatkan nikmat sehat, alhamdulillah, mendapatkan nikmat luang waktu, alhamdulillah, mendapatkan nikmat harta, alhamdulillah, mendapatkan nikmat saat ini bisa masih hidup. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita dijadikan orang-orang yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin.
يا